Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Muhammad Dafas Novel Putra. Kalian bisa manggil gue Novel. Gue adalah salah satu peserta di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun anggaran 2025. Di video kali ini gue akan membahas seputar backup data dan restore point. Sebenarnya nggak cuma itu aja, ada beberapa hal lagi yang mau gue bahas, soal kayak deteksi malware, terus bersihin sisa-sisa file misalkan kita habis hapus aplikasi dan lain-lain. Pokoknya teman-teman saksiin aja video ini. Happy watching. Dadah. Baik teman-teman, di sini sekarang gua akan mempraktekkan tentang cara backup dan restore point. Pertama-tama itu kita masuk ke, sebenarnya teman-teman ya, sebelum kita mulai itu ada beberapa poin-poin yang tidak semuanya itu tentang backup dan restore point. Kita akan melakukan juga scanning terkait virus, membersihkan file-file yang duplikat atau cache atau temporary files yang sudah tidak kita gunakan. Jadi teman-teman pokoknya nanti sembari saya jelasin, nonton saja. Oke, pertama-tama itu kita akan mengecek task manager. Caranya itu teman-teman klik tombol Windows dan R secara bersamaan di keyboard teman masing-masing. Nah, di sini kita tuliskan task mgr. Nah, setelah itu klik enter. Oke. Nah, teman-teman akan masuk ke menu task manager. Nah, di menu task manager ini teman-teman akan diperlihatkan berbagai aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di laptop teman-teman. Ini ada media player, ini video teman-teman ya. Ada ini buat saya ngerekam. Dan ada task manager sendiri. Nah, ini juga ada beberapa aplikasi-aplikasi atau proses-proses yang sedang berjalan di latar belakang sistem dari PC teman-teman atau laptop teman-teman. Ini beberapanya, jadi teman-teman juga bisa mengecek nih penggunaan CPU-nya. Ini kebetulan agak cukup banyak kayaknya nih proses-proses yang berjalan di latar belakang laptop ini. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita mengecek ke performance. Nah, di performance ini teman-teman bisa melihat nih beberapa perangkat-perangkat yang ada performance-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat nih untuk CPU itu dia yang bekerja itu berapa persen gitu teman-teman. Di sini kan 50, 60, 58, 59. Ini kan tentatif ya teman-teman ya, tidak beraturan gitu. Ini karena ada beberapa aplikasi yang sedang saya jalankan di latar belakang nih. Terus juga ada memori atau RAM. Ini RAM ya teman-teman ya. RAM saya 8 GB, yang digunakan itu sekitar 6,1. Nah, ini perlu teman-teman perhatiin kalau misalkan teman-teman punya PC atau terkait kayak laptop atau lain-lainnya gitu, terus teman-teman kebetulan perangkatnya itu atau device itu untuk RAM itu bisa double channel. Nah, teman-teman itu bisa mengecek, kalau ingin nambah RAM ya ini teman-teman ya, teman-teman bisa ngecek speednya ini. Make sure speednya ini sama teman-teman ya. Jadi ini speednya kan 2667 MT per second. Nah, ini teman-teman cek nih, jadi harus sama nih ininya nih. Selain DDR, ini juga harus disamain nih teman-teman kalau mau ganti RAM. Jadi merek itu nggak masalah, mau merek RAM yang slot pertama itu misalkan dari SanDisk atau dari Samsung, terus yang kedua mau dari Vigen, itu nggak masalah. Yang penting itu speed dan DDR-nya itu sama teman-teman. Selanjutnya di sini ada hard disk ya teman-teman ya. Ini kapasitas hard disk saya kebetulan 256 GB. Cuman kan biasanya ada dipakai untuk sistem, jadi sisanya segini, kapasitasnya 239. Teman-teman bisa ngeliat juga formatnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau merestore point itu, misalkan nih teman-teman menemui kasus di mana kita misalkan habis bersih-bersih laptop atau PC kita lah gitu, anggaplah seperti itu. Terus teman-teman backup nih sebelumnya. Nah, setelah di backup itu
lusanya itu kebetulan laptop atau PC teman-teman itu dipinjam oleh misalkan teman kantor atau teman sekolah. Nah, ternyata pas dia pinjam itu ada virus yang masuk di laptop teman-teman. Misalkan dia buka link-link atau dia masuk ke masukan flash disk yang memang sudah tercemar virus gitu teman-teman. Jadi, nah esokan harinya itu kan teman-teman kaget kok misalkan laptop atau PC kita itu kok nge-lag berat dan lain-lain. Nah, salah satu indikasi ada virus biasanya, contoh simpelnya aja teman-teman ya, itu biasanya kalau kita klik tombol Windows itu terus search-nya ini nggak mau diklik teman-teman. Nah, ini kan bisa nih. Nah, biasanya kalau laptop kita terserang virus itu, ini kita nggak bisa ngetik ini nih teman-teman ya, nggak bisa. Terus biasanya juga kondisi CPU kita itu pemakaiannya tuh tinggi terus gitu, padahal kita lagi nggak pakai buat apa-apa gitu. Misalkan aplikasi kita close semua, terus penggunaan CPU itu tinggi. Nah, itu salah satu indikasi juga kalau CPU kita itu terserang virus. CPU kita, laptop kita. Nah, teman-teman tuh ada caranya tuh buat balikin laptop teman-teman itu ke best performance saat teman-teman habis bersih-bersih itu. Tapi dengan catatan data-data yang hari setelahnya itu tuh, misalkan anggaplah sekarang ini hari Jumat, teman-teman backup datanya, nyiapin buat restore-nya, terus besokannya nih hari Jumat teman-teman laptop itu dipinjam terus terserang virus gitu. Nah, di hari Sabtunya itu kan bad performance tuh. Nah, itu teman-teman bisa balikin atau nge-restore lagi kondisi laptopnya itu sama persis itu balik lagi ke hari Jumat itu teman-teman. Jadi dibalikin gitu teman-teman. Jadi laptop teman-teman itu kembali ke best performance-nya gitu pas teman-teman habis bersih-bersih. Nah, salah satu yang mesti di make sure itu sebelum kita melakukan backup atau restore point itu, kita bisa mengecek Windows Update dulu teman-teman. Ini kita update dulu Windows Update. Nah, ini di make sure udah checklist hijau. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah update ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu kita ke sisi cleaner. Kita ke custom clean ya teman-teman ya. Nah, di custom clean ini teman-teman bisa menganalisa aplikasi-aplikasi apa aja yang berjalan di latar belakang teman-teman. Ini no aja. Ini tinggal ditunggu aja teman-teman. No. Nah, ini aplikasi-aplikasi temporary ini yang sedang berjalan nih di latar belakang teman-teman. Ini bisa teman-teman hapus ya, karena ini sifatnya temporary, jadi nggak mempengaruhi data-data permanen dari teman-teman. Jadi nggak akan kehapus tuh data-data yang permanennya gitu. Misalkan teman-teman nyimpen nyimpen files di data D atau nyimpen files di dokumen atau apa, itu nggak akan hilang karena ini fokus di cache-nya aja teman-teman. Ini kita run cleaner, continue, klik no, dan no. Nah, ini sebenarnya kita harusnya bersihkannya itu sampai tuntas teman-teman ya. Cuman karena ini kan temporary files teman-teman, jadi kadang kalau kita bersihkan nih, ketika kita bersihkan dia itu muncul lagi karena kan dia itu sifatnya itu kan temporary ya. Jadi selagi aplikasi itu kita pakai, dia bakal ada terus gitu teman-teman, bakal muncul yang baru gitu terus gitu. Makanya kadang kita run sampai benar-benar berkali-kali pun tetap masih ada juga. Nah, ini kebetulan tinggal dikit ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke next step di sisi cleaner, kebetulan ada step yang saya lupa teman-teman. Itu ada namanya Malwarebytes. Ini teman-teman aplikasinya bisa download aja di internet ya, gratis kok. Cuman untuk lisensinya bayar kan, tapi ada trialnya dia. Nah, ini tujuannya ini untuk mengecek apakah di laptop atau PC kita itu ada virus atau ada
file-file yang berbahaya atau enggak teman-teman. Nah, dengan cara menekan scan ini teman-teman, dia akan melakukan scanning ya teman-teman ya, akan checking memori, startup item, file system, dan lain-lain. Ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Cukup lama ya teman-teman ya, tapi tetap kita tunggu ya teman-teman. Kebetulan itemnya juga cukup banyak kan, ini laptop saya. Ini sebenarnya tadi setelah kita mengecek Windows Update itu sebenarnya kita harusnya ke Malwarebytes ini dulu teman-teman. Jadi kita melakukan scanning dulu sebelum bersih-bersih di sisi cleaner. Cuman nggak apa-apa karena ini tadi kelewat sedikit, nggak bermasalah juga sih sebenarnya. Teman-teman bisa ke sisi cleaner dulu baru ke Malwarebytes, karena dua-duanya ini juga dia juga bisa nge-scan dan bisa ngapus juga misalkan ada virus atau ada apa-apa di laptop kita. Oke teman-teman, scan-nya udah selesai, cukup lama ya ternyata teman-teman, hampir 8 menit. Untuk nge-scan-nya filesnya ada 266.000, jadi wajar banget ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat laporan teman-teman dari hasil scan tadi. Nah, ini tidak ditemukan ya teman-teman ya, file virus atau yang lain-lain itu yang berbahaya yang ada di laptop saya. Nah, selanjutnya itu kita klik close. Nah, di sini teman-teman juga bisa tadi ngecek dari ini. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat misalkan kemarin ada virus gitu yang sempat kita hapus atau scan gitu, teman-teman itu bisa melihatnya di detection history. Teman-teman bisa melihat di sini nih, ini kan ada tuh protection, exploit, ransomware, malware, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa melihat. Biasa dia ada di sini. Sini juga ada nama-namanya biasanya di sini kalau memang ada virus ya. Nanti kalau ada tinggal klik terus pencet yang delete. Oke teman-teman, kita balik lagi ke sisi cleanernya. Nah, tadi kan ini kita sudah melakukan bersih-bersih untuk beberapa temporary files yang sedang berjalan di latar belakang. Nah, selanjutnya kita ke tools teman-teman. Nah, di tools ini kita akan melakukan uninstall program teman-teman. Misalkan ada program yang sudah tidak terpakai, kita cek-cek dulu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman punya aplikasi yang nggak dipakai, tinggal klik aja sih teman-teman, tinggal klik terus klik uninstall ini. Atau ada file aplikasi-aplikasi yang rusak itu teman-teman, itu bisa tinggal klik lalu klik yang repair. Ini karena saya kebetulan lagi nggak ada aplikasi yang saya mau hapus ya teman-teman, jadi kita skip aja teman-teman ya. Ini kita skip aja nih, saya soalnya masih pakai semua aplikasinya teman-teman, Node.js, OBS, Notepad, Python. Kita ke registry. Nah, ini penting nih teman-teman. Biasanya itu kan kita kalau ngehapus aplikasi itu kan ada file-file yang programnya itu yang belum hapus total teman-teman ya. Biasanya kita itu ada di program files gitu teman-teman. Jadi kalau mau hapus tuh habis uninstall aplikasinya dari control panel, biasanya kita cek lagi tuh di data C di program files. Nah, itu kita hapus lagi. Nah, itu kan ribet teman-teman ya. Nah, di sini tuh dia sisi cleaner tuh nyiapin teman-teman. Jadi buat ngapusin file-file yang sudah nggak dipakai di aplikasi-aplikasi yang sudah kita hapus itu, atau yang lama-lama yang mungkin kita waktu itu pernah hapus tapi kita nggak sempat buat ngecek di program files jadi belum hapus semua, itu dia bakal nge-scan ini, dia akan melakukan scanning. Kita tunggu aja teman-teman ya. Nah, ini sudah teman-teman ya, ini kita review selected issues, terus nah ini kita klik no.
terus kita fix ya teman-teman ya, kita bersihin semuanya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya, issue fixed. Nah, selanjutnya itu ada startup teman-teman. Startup ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang ketika teman misalkan nyalain laptop itu udah langsung running teman-teman, langsung running sendirinya gitu, langsung running secara otomatis gitu. Itu kan biasanya bikin komputer berat ya kalau terlalu banyak. Nah, karena ini tidak terlalu banyak dan karena saya juga masih menggunakan aplikasi-aplikasi ini atau program-program ini, jadi kita nggak usah disable ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau disable, tinggal klik aja terus klik yang disable ini. Misalkan OneDrive nih, jangan like shoot. Nah, like shoot misalkan teman-teman nggak mau tuh kalau kalau kita nyalain laptop itu jangan langsung running gitu. Nah, teman-teman bisa klik like shoot, disable. Oke, selanjutnya itu kita ke duplicate finder. Nah, di duplicate finder ini teman-teman bisa nge-scan nih atau nge-search file-file apa sih yang ada di partisi teman-teman tuh yang double gitu, yang duplikat gitu teman-teman. Nah, sebenarnya bisa di C, bisa di D dan seterusnya nih. Cuman saya kurang menyarankan di C karena di C itu rata-rata kan file system ya teman-teman ya, kayak program files. Nah, takutnya kalau teman-teman salah hapus itu bikin aplikasinya itu nge-crash atau bahkan Windowsnya nge-crash karena dia kan sistem ya. Nah, teman-teman bisa ngecek yang D aja nih, D search gitu. Nah, ini sudah selesai nge-scan. Ini adalah file-file yang memang double teman-teman tuh. Double kan ternyata namanya ada 2, 1. Ini kalau teman-teman mau hapus sih nggak masalah teman-teman, tinggal hapus gitu. Misal ini kan karena double ya. Cuman nanti kalau mau hapus tinggal klik, misalkan ini mau dihapus, klik yang ini, delete selected. Nah, ini karena saya kebetulan nggak ada yang mau saya hapus, jadi kita skip teman-teman, kita pencet back. Juga bisa nge-scan saya teman-teman ya, cuman sebenarnya sama aja sih kayak tadi, cuman bedanya kalau saya itu banyak file system. Nah, selanjutnya kita ke sistem restore. Nah, sebenarnya ini inti dari video yang saya mau buat teman-teman. Jadi di sini tuh kita ingin membuat sebuah restore point atau checkpoint. Misalkan teman-teman nih, seperti yang tadi gue udah jelasin, teman-teman habis bersih-bersih laptop, bener-benerin laptop atau PC. Nah, saat selesai itu kan laptop teman-teman itu kan berada di best performance. Nah, jadi terus ketika beberapa hari ke depan nih, misalkan hari ini nih hari Jumat atau hari ini hari Kamis, teman-teman itu habis bersih-bersih laptopnya nih, itu kan teman-teman laptopnya itu berada di best performance-nya. Nah, pas hari Jumatnya itu laptop teman-teman itu dipakai sama temannya teman saya lah misalnya kayak gitu. Nah, ketika dipakai itu ternyata misalkan dia colokin dari USB atau dari flash disk atau dia search link-link yang ternyata ada virusnya, itu kan nanti terserang virus tuh teman-teman laptopnya. Nah, kan jadi nge-lag, jadi berat dan lain-lain sebagainya karena terserang virus tadi teman-teman. Nah, besokannya tuh hari Sabtunya teman-teman masuk pas ngecek laptop, bingung kok kayak gini laptop saya, padahal kemarin tuh lagi di best performance. Itu kan berarti hari Sabtu itu laptop teman-teman itu kan berada di bad performance. Nah, teman-teman tuh bisa balikin kondisi laptop teman-teman itu dari yang bad performance tadi itu menjadi balik lagi ke yang kayak hari Kamis teman-teman, jadi yang kayak best performance itu dari yang sebelum laptop teman-teman ini dipinjam gitu sama orang lain. Itu bisa dengan cara teman-teman itu harus nyiapin restore point. Nah, kita cara membuat restore pointnya gini teman-teman. Pertama-tama kita buat restore pointnya dulu atau checkpointnya dulu. Kita klik create. Nah, create restore point. Nah, ini nih teman-teman make sure nih ini tuh on teman-teman. Jadi bisa dengan cara klik terus configure. Nah, ini bisa di onin teman-teman ya, on. Kita klik apply dulu teman-teman, saya hampir lupa, jangan langsung klik OK karena dia biasanya nggak nge-save. Jadi klik apply dulu.
baru habis itu klik OK. Nah ini dia udah nge-save on. Nah, setelah itu kita buat checkpointnya dengan mengecek configure. Nah, sorry teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat checkpointnya dengan cara create. Ini kita namain hari ini misalkan Mei teman-teman 1 Mei 2025 teman-teman. Kita klik create. Nah, dia akan membuat restore point-nya teman-teman. Nah, ini restore point-nya itu sudah jadi ya teman-teman ya. Kita klik close. Terus kita cek nih apakah sudah ada nih sistem restore. Kita cek, kita next. Nah, udah ada ya teman-teman ya. Ini checkpointnya teman-teman, ini hari ini nih 1 Mei 2025. Nah ini misalkan laptop kita kan tadi habis kita bersih-bersih berada di best performance, ya kita bikin checkpointnya, restore pointnya. Oke, setelah itu kita klik silang, cancel. Nah kita balik lagi teman. Ini kita cek nih di sini. Ini kan tadinya belum ada nih teman-teman, baru ada Windows Modules Installer. Nah kita ke atasin dulu, terus kita balik lagi ke sistem restore. Nah ini udah ada teman-teman. Nah ini jadi teman-teman nanti kalau mau restore point tuh bisa nih teman-teman lewat sini. Tinggal diklik aja. Ini sebenarnya buat ngecek aja sih teman-teman, kalau ngecek restore point gitu. Selanjutnya kita akan melakukan backupnya teman-teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan backup sistem. Tadi kan membuat restore point ya teman-teman, create restore point. Nah selanjutnya kita akan membuat backup sistemnya, yaitu dengan cara kita masuk dulu ke file explorer. Terus kita klik yang di PC. Nah kita klik yang C ini teman-teman, klik 2 kali atau klik kanan, properties. Nah nanti kita akan melakukan backup ini teman-teman. Sebenarnya saya hanya membuat video untuk langkah-langkahnya aja teman-teman, belum sampai backup karena kan kebetulan saya lagi nggak ada hard disk eksternal atau flash disk yang ukurannya cukup besar, karena biasanya kalau kita melakukan backup data ini ukurannya itu harus di atas ini teman-teman, harus 2 kali lipat di atas ini. Nah tapi sebelumnya itu kita akan melakukan pembersihan dulu teman-teman untuk temporary files. Kita masuk ke setting dulu teman-teman, masuk ke setting sistem, storage. Nah ini temporary files nih teman-teman, kita klik. Nah, dia akan nge-scan. Nah jika sudah nih, kan ada banyak nih teman-teman file-file yang temporary gini-gini nih yang sudah tidak pakai nih, kita remove saja teman-teman. Continue, klik continue. Ini file log ini juga udah nggak dipakai teman-teman ya, karena ini semua ini filenya itu sementara teman-teman, nanti sebenarnya akan kehapus sendiri, cuman kan beberapa ada yang stuck gitu teman-teman. Jadi untuk mengurangi kinerja dari prosesor kita juga, jadi kita bisa hapus manual. Ini kita tunggu aja teman-teman ya, biasanya cukup makan waktu. Oke guys, karena ini kebetulan agak lama ya, jadi kita langsung skip aja ke langkah berikutnya teman-teman ya. Kita close dulu. Nah untuk ininya juga kita pastikan dulu guys, terkait
memori atau hard disk yang nantinya akan kita gunakan untuk backup itu ukurannya itu 2 kali lipat ini ya teman-teman ya. Jadi karena di sini kan tadi total sekitar 256 GB, mungkin kita perlu hard disk itu ukuran 512 atau 1 tera. Gedean sih sebenarnya kalau 1 tera, 256 cukup. Cuman ini pokoknya teman-teman pastiin dulu teman-teman punya hard disk atau enggak punya SSD eksternal yang bisa nampung untuk backupan ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita close dulu. Untuk tahap selanjutnya itu kita buka control panel. Nah, ini control panel ini teman-teman ke bagian ini teman-teman, view by titik kategori. Nah, ini teman-teman ganti ke large icon. Nah, ini kan jadi banyak nih teman-teman pilihannya. Nah, teman-teman pilih yang backup and restore. Ini Windows 7-nya skip aja teman-teman. Kita klik ini. Nah, untuk melakukan backup itu teman-teman klik ini nih, setup backup. Kita klik. Oke. Nah, ini teman-teman. Biasanya nih kalau ada hard disk atau SSD eksternal nih, itu dia ada di bosnya teman-teman yang buat nge-backupnya. Ini karena saya nggak ada ya, dia ada tulisan tuh, this drive does not have enough space. Tuh dia nggak cukup space teman-teman buat melakukan backup. Jadi kalau teman-teman misalkan mau melakukan backup, ada hard disk eksternal nih, bisa dia muncul di sini. Teman-teman tinggal klik kayak gini, klik tapi di hard disk eksternalnya ya, atau di SSD eksternal, terus tinggal klik next. Udah backup selesai gitu. Nanti kalau mau nge-backup data yang tadi, teman-teman tinggal masuk ke restore point aja. Nanti data-datanya itu bisa balik ke yang posisi laptop teman-teman itu lagi best performance. Jadi kita hilang dulu. Nah, selain dari sini kita juga bisa dari sini teman-teman. Nah, ini kita ada pilihan nih, kita mau backup tuh di mana teman-teman. Nah, ini kan di hard disk. Nah, ini kan gampang teman-teman tuh. Saya juga kebetulan hard disknya cuma 64 GB, ini juga nggak cukup teman-teman, jadi dia nextnya nggak bisa teman-teman. Kalau seandainya ini cukup, dia bisa next. Nah, ini kan saya hanya contoh saja untuk langkah-langkahnya, jadi belum sampai praktek, karena kalau praktek nunggunya juga lama banget, karena kan besar ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya tentang langkah-langkah create restore point dan juga backup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.